Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat Zidan? Sehat. Sehat apa? Sehat. Sehat. Baiklah. Untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pengetahuanku. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti siapa yang hadir, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Dan siapa yang tidak hadir, tolong bilang alfa ya. Muhammad Zidan Ada Bu. hadir. Al-Faraidul Firmansyah Ada Bu. hadir. Abdul Ghafur Alfa. alfa. Abdul Ghafar Alfa. Afani Fadlika Alfa. alfa. Baiklah, berarti 2 yang hadir, 3 yang tidak hadir ya. Ya. Oke. Ibu ingin menanyakan kepada kalian semua, kepada anak-anak, keterkaitan materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Rukun Islam. Bagus. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. Yang pertama ada? Mengucap dulu syahadat. Ayo, nyanyikan yang seperti Ibu ajarkan kepada nyanyikan yang Ibu ajarkan kepada kalian kemarin. Adapun rukun Islam itulah yaitu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat dan fitrah. Kelima, naik haji ke Baitullah. Ahmad pergi, Ahmad tinggal. Jadi dikarenakan anak-anak Ibu semua sudah paham dengan materi minggu lalu tentang rukun Islam, berarti pada siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang syarat wudhu dan rukun wudhu. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan terlebih dahulu, Ibu meminta tolong kepada anak-anak semua supaya diam dan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Oke? Oke. Ayo semangat dong. Ayo. Sebelum kita membahas materi pada minggu ini, Ibu ingin menanyakan apa materi kita hari ini, yaitu tentang Syarat wudhu dan rukun wudhu. syarat wudhu dan rukun wudhu. Siapa yang sudah tahu syarat wudhu dan rukun wudhu? Belum ada yang tahu? Belum. Jadi Ibu akan menjelaskannya, yaitu sebelum kita membahas syarat wudhu dan rukun wudhu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara syarat dan rukun. Oke? Yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang wajib terpenuhi dan terpenuhinya itu sebelum melakukan rukun. Tetapi kalau rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan pada perbuatan itu sendiri. Jadi syurutul wudu'i. Adapun syarat wudu yaitu ada asyaratun, yaitu 10. Apa saja yang 10 itu? Apakah ada yang pernah mendengar? Apakah ada yang tahu? Ya, yaitu yang pertama ada Islam. Islam.
Islam, ya wudhunya tidak sah. Berarti kita harus Islam dulu kalau kita mau syarat wudhu kita syah atau terpenuhi. Oke. Yang kedua yaitu watamizu dan tamis. Yang dimaksud dengan tamis yaitu sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Ngerti? Nah, dan yang ketiga yaitu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Yang keempat yaitu tentang tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Seperti penjelasannya kayak cincin. Cincin yang lekat. Kalau kita mengambil wudhu kan tidak terkena dengan kulit. Jadi kita harus lebih bagusnya terkena kulit dan membuka cincinnya terlebih dahulu atau menggoyang-goyangkannya supaya terkena dengan kulit. Dan yang kelima yaitu tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci. Tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci. Yang keenam mengetahui wajib wudhu. Wajib wudhu. Yang ketujuh yaitu tidak boleh beritikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu wudhu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Itu tidak boleh. Yang ke-8 yaitu airnya suci dan mensucikan. Tidak boleh air yang terkena najis. Yang yang ke-9 yaitu adalah masuknya waktu, dan yang ke-10 adalah mu'alah bagi yang sering berhadas. Tetapi di antara 10 tadi, 2 syarat yang terakhir ini khusus untuk daim al-hadis, yaitu atau orang yang selalu hadas karena besar kencing atau keluar darah istihadah, buang angin terus menerus dan lain-lainnya. Yang 2 tadi berarti yang berhadas begitu ya. Berarti syarat wudhu ada berapa? 10. Syarat wudhu ada 10. 10 syarat wudhu. Syarat wudhu 10. Wudhu adalah membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Yang pertama, apa rukun wudhu? Apakah di sini ada yang tahu? Tidak? Ya. Baiklah. Rukun wudhu yaitu ada 6. Yang pertama ada niat. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang ketiga yaitu mencuci tangan. Yang keempat kepala, membasuh kepala. Yang kelima yaitu mencuci kaki sampai ke telapak atau kaki, dan yang keenam itu tertib. Berarti yang dimaksud dengan niat yaitu, apakah ada yang tahu yang dimaksud dengan niat? Tidak. Niat secara bahasa artinya yaitu al-hasdu, yaitu keinginan. Berkeinginan pada sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Letak niat, apakah di sini anak-anak sudah tahu di mana letak niat? Di hati. Berarti niat itu adanya di hati kita masing-masing. Orang tidak bisa merubah niat kita. Kalau kita sudah mau melakukan itu, berarti itu tergantung niat kita. Niat, kan? Yang kedua yaitu wajah atau membasuh wajah. Wajah itu, ini maksud dengan membasuh wajah apa? Baik, aku menjelaskan ya. Yang maksud dengan membasuh wajah yaitu dari ujung tumbuhnya rambut kepala hingga akhirnya dagu.
dan lebarnya antara dua telinga. Jadi gimana untuk membasuh wajah? Dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, lebarnya dari telinga sampainya lebarnya dari telinga. Ya, harus terkena seperti terkena alis, terkena bulu mata, terkena bibir, dan terkena walaupun ada kumis harus terkena dan membasahi semuanya dari sini sampai sini. Oke? Itu yang dimaksud dengan membasuh wajah. Dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan sampai siku. Bagaimana mencuci tangan sampai siku? dari kuku sampai ke siku. Berarti dari ujung kuku sampai ke siku. Lebih baiknya kita melebihkannya, karena takutnya itu tidak sampai dengan siku kalau kita seandainya kita berwudu gitu, tapi kita merasa itu sampai dengan siku. Lebih baik kita tuh kayak melebihi gitu supaya sampai di sini gitu, biar kayak yakin gitu itu kan bisa diterima. Karena sholat itu harus memenuhi rukun wudu dulu. Kalau rukun wudunya tidak sah, kalau rukun wudunya tidak terpenuhi yang 6 ini, berarti sholatnya tidak sah. Oke. Yang keempat yaitu kepala. Mengusap bagian kepala. Siapa di sini yang mengerti dengan mengusap bagian kepala? Dari tumbuh rambut sampai ke sini. Mengusap kepala yaitu, jadi kalau kepala dalam mazhab itu cuma sebagian saja, sebagian sudah sah gitu. Tidak harus semuanya mencuci kepala, berarti kita harus mencuci kepala setiap kita mau wudu. Tidak, itu kayak kita mengusap aja bagian sini dari sini, sudah termasuk sah dalam mazhab. Oke? Dan yang kelima yaitu kaki. Siapa yang mengerti membasuh kaki? Dari mata kaki sampai Membasuh dua kaki hingga mata kaki. Maka wajib bagi kita sebelum berwudu menghilangkan sesuatu terdapat pada belahan kaki tadi. Nah, misalnya nih ada cat ataupun lilin yang lengket di kaki kita, berarti kita sebelum berwudu kita harus membersihkannya dulu. Supaya apa? Supaya terkena dengan kulit kita. Jadi kalau lilinnya lengket dan itu gimana ya? Tidak terkena dengan kulit, bagian dari rukunnya wudu tadi, kaki tadi itu tidak sah. Hukumnya tidak sah. Yang keenam yaitu tertib. Apa yang maksud dengan tertib? Ada yang tahu? Ya. Yang dimaksud dengan tertib tidak memajukan anggota dari anggota lainnya. Berarti cara bekerja tertib ini harus teratur atau berurutan. Oke? Misalnya nih, kita mengambil wudu, niat itu membasuh wajah, setelah itu apa? Tangan, setelah itu apa? Kepala, setelah itu apa? Kaki. Itu namanya baru tertib. Bagus. Berarti kalau kita melakukan wudu itu wajib kalau kita mau sholat. Karena kalau tidak kita melakukan wudu berarti sholat kita tidak sah. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Apabila melakukan pekerjaan mendapat pahala, dan apabila meninggalkannya mendapat dosa. Itu yang dimaksud dengan wajib. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang syarat wudu dan rukun wudu? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Iya. Lina? Hah? Apa? Oh, telinga. Gini.
telinga itu bagian dari sunnahnya rukun wudu. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan sunnah yaitu apabila dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi itu kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Beda dengan wajib. Kalau kita meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Seperti apa? Seperti sholat. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita mendapat dosa karena hukumnya sholat yaitu wajib. Tetapi kalau kita membersih telinga di dalam rukun wudu, kalau kita tertinggal tidak apa-apa karena membersihkan telinga itu termasuk sunnah dari rukun wudu. Mengerti? Mengerti. Apa ayo? Kalau kita tidak membersih telinga apa hukumnya? Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan akan mendapat pahala. Tidak apa-apa. Bagus. Nah, jadi anak-anak sudah paham dengan syarahnya wudu dan rukun wudu? Paham. Ya, rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu ada 6 dan syaratnya wudu ada 10. Syaratnya wudu ada berapa? 10. Rukunnya wudu ada berapa? 6. Berarti kita sebelum sholat harus melakukan syaratnya wudu dan rukunnya wudu. Oke? Berarti udah paham nih ya? Udah paham, alhamdulillah. Kalau anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini, silakan untuk diterapi di rumah. Karena kita sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan niat, apa yang dimaksud dengan membasuh wajah, membasuh tangan, kepala, kaki sehingga tertib. Itu dimaksud dengan rukun wudu. Dan syarat wudu ini adalah Islam, tamyiz dan sebagai berikut. Oke? Jadi dikarenakan waktu kita sudah menunjukkan jam istirahat, baiklah kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Pimpin doanya sebelum kita keluar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku keluar rumah tiada daya dan upaya melarikan pertolongan Allah. Amin. Jadi ibu ingin di sini mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah mendengarkan penjelasan ibu dari awal hingga akhir pembelajaran. Ibu berterima kasih karena sudah bekerja sama dalam memahaminya. Semoga anak-anak semua bisa paham. Semoga anak-anak bisa menerapinya di rumah ya. Dan bisa memberikan ilmunya kepada orang lain seperti kepada adik-adiknya bagaimana ya. Kalau orang bertanya silakan dijawab karena kalau sudah tahu dimaksud dengan syarat wudu dan rukunnya wudu. Oke. Dengan tuh alhamdulillah. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah melihat pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Ibu terima kasih banyak ya. Maaf jika ada salah kata dalam berbicara, jika ada salah kata dalam pembahasan yang tidak bisa kalian pahami kata-katanya. Ibu mohon maaf karena ibu baru kita di sini sama-sama belajar. Oke? Oke, ibu tutup dengan pelajaran kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.